Halo, nama saya Andreas. Hari ini saya akan menjelaskan tentang perkalian bilangan besar karena saya di dalam kelompok itu terdapat saya, Fani, dan Fernando. Saya di bagian perkalian bilangan besar. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan deklarasi. Deklarasinya adalah long x, y. X untuk memasukkan angka pertama, y untuk memasukkan angka kedua. Buffered, kita juga bisa menggunakan buffered reader ataupun scanner, kalian juga bisa menggunakan itu. Ini untuk outputnya, yaitu x kali y, itu kita masukkan untuk hasilnya, yaitu yang benar adalah kali metode kali x, y string value x dengan length. Oke, kita akan ya dengan length yang untuk kemungkinan itu perkalian bilang besar dengan yang sangat panjang yang berkemungkinan angkanya tidak terduga banyak bagaimana. Kita masuk dengan metode perulangan pemangkatan. Metode perulangan pemangkatan itu untuk dipangkatkan dari perkaliannya dengan static long. Kita menggunakan static, tidak menggunakan public atau void karena kita membutuhkan parameter dan return. Parameternya adalah long x dan integer y. Deklarasinya adalah integer r sama dengan 1. Perulangannya kita menggunakan for integer i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan y, maka akan ditambahkan, maka akan dibuat perulangan secara terus menerus. R sama dengan R kali 10 itu untuk sebuah pemangkatannya, dan kita menggunakan return R. Kemudian kita lanjut metode kali menggunakan static long kali 2 sama seperti di atas. Kita menggunakan parameter untuk ini dengan parameternya long x dan long y dan integer n. Untuk deklarasi long abcd dan integer s. Kasus dasarnya adalah jika n lebih kecil sama dengan 1, maka akan di return x kali y. Kasus induksinya adalah menggunakan else s sama dengan n dibagi 2 dan a sama dengan x dibagi pangkat 10, s, ya seperti di atas. Menggunakan pangkat ini, kita menggunakan pangkat ini. Lalu seperti yang s nya adalah kita kembali untuk di atas, s sama dengan n bagi 2, n nya menggunakan jika n lebih kecil sama dengan 1, maka akan dikalikan return x kali y. Untuk b, yang b di sini, kita akan menggunakan b, itu b sama dengan x modul pangkat 10, s. Pangkat x modul itu dengan maksudnya sisanya, kita akan menggunakan sisanya. B sama dengan x modul pangkat pemangkatan dari ini lalu akan dikalikan dengan, akan dijumlahkan, dihitung oleh sn bagi 2, n yang ini, dan dibagi 2. Begitupun c dan d. Untuk rekursifnya kita menggunakan return kali 2. Metode ini akan dikalikan dengan metode pangkat, yaitu metode kali 2 akan dikalikan pangkat dengan isi ACS, yaitu kita menggunakan A ini, kita akan menggunakan ini A, C, dan S. Kita akan menggunakan S. Untuk pangkatnya sendiri kita akan menggunakan 10 ini, dan akan dikalikan 2, dan 10,2, dan akan dikalikan dengan S ini plus kali 2 BCS B, C, dan S. Ya seperti yang tadi, seperti yang ini, cuman hanya membedakan tidak ada kali 2, tidak ada 2 kali, atau bisa bilang dikali 2, plus kali 2 dengan ADS, yaitu A, D, dan S, dan dikalikan pangkat
seperti sebelumnya juga 10, S plus kali 2 dengan menggunakan B D S. Itu adalah perulangannya. Untuk outputannya kita bisa mencoba. Akan coba. Angka kedua. Dan hasilnya adalah 7439 32089 360 796 8448. Maaf, saya tidak bisa menjumpai karena jumlahnya terlalu banyak dan tidak bisa dihitung secara ribuan maupun jutaan karena kan terlalu banyak ya. Itu untuk hasil penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat malam, nama saya Fernando Feliansyah, NPM saya 222625551. Saya dari kelas IF 21. Di sini saya akan mempresentasikan perkalian Karatsuba dengan menggunakan metode divide and conquer. Di sini saya menggunakan variabel X dan Y dengan tipe data long. Variabel X untuk menampung bilangan pertama dan variabel Y untuk menampung bilangan kedua. Di sini saya menggunakan metode toString untuk X dan Y karena saya akan menggunakannya untuk membaca panjang bilangan X dan Y yang nantinya akan ditampung ke dalam tipe data integer n. Di sini adalah metode perkalian Karatsuba saya. Ini adalah kasus dasarnya, dimana kalau jika n dibagi 2 itu sama dengan 1, yang dimana n adalah x.length ditambah y.length. Misalnya bilangan pertama saya itu adalah 5 dan bilangan kedua saya itu adalah 6. Jadi panjang bilangan 5 dan 6 itu kan 1. Jadi x.length ditambah y.length. 1 ditambah 1. 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Maka langsung masuk ke kasus dasar, dimana akan mengembalikan nilai X dikali nilai Y. Tapi kalau misalnya bilangan pertama dan bilangan kedua itu panjang bilangannya lebih dari 2, misalnya seperti 10 dikali 10, bilangan pertamanya 10, bilangan kedua 10. Itu kan panjang bilangannya itu 2 ditambah 2 ya. 2 ditambah 2 jadinya 4. 4 dibagi 2 itu bukan 1, maka langsung masuk ke kasus induksi. Nah, di sini saya menggunakan variabel S yang menampung N per 2, yang mana rumus Karatsuba itu adalah A dikali 10 pangkat N dibagi 2 ditambah dengan C. Nah, di sini adalah saya menggunakan variabel A, B, C, dan D untuk melakukan divide, dan saya menggabungkannya di variabel P dan Q. Nah, ya P, Q, dan R. Setelah digabung, yang saya lihat dari perkalian Karatsuba, ini saya mungkin kalau dilihat rumus yang saya sudah buat di bagian sini itu mungkin kalau dilihat agak ribet, tapi saya punya contohnya kalau lebih mudahnya seperti ini. A dikali 10 pangkat N per 2 bagi 2. Ini nantinya A dikali C lalu ditambah A dikali D tambah 10 pangkat N bagi 2 dan seterusnya, sehingga nanti akan mengembalikan hasil yang sama. Contohnya seperti ini contoh outputannya. Misalnya yang pertama 5 dan 6. Maka akan langsung masuk ke kasus dasar, akan mengembalikan X dikali Y. Tapi kalau dia misalnya panjang bilangannya itu 2, misalnya 10 dengan 10, hasilnya akan seperti X dikali Y, tapi melalui proses ini. Karena panjang bilangannya ini 2 tambah 2, 4.
maka dia akan langsung masuk ke kasus induksi dan akan melewati kasus dasar. Sekian penjelasan video saya. Terima kasih dan selamat malam. Selamat siang, dengan saya Fani Krisvianti dan di sini saya ingin menjelaskan tentang pembuatan program perkalian matriks menggunakan teknik divide dan conquer. Pertama-tama, program ini dirancang untuk melakukan perkalian matriks dari dua matriks dengan menggunakan teknik divide dan conquer. Program dimulai dengan meminta pengguna untuk memasukkan jumlah baris dan kolom dari dua matriks. Kemudian, program membaca elemen dari dua matriks dari pengguna. Ada di bagian sini. Setelahnya, program memanggil fungsi multiply matriks yang bertanggung jawab untuk melakukan perkalian matriks menggunakan teknik divide dan conquer. Ada di bagian sini. Setelahnya, fungsi ini akan memeriksa apakah jumlah kolom dalam matriks A sama dengan jumlah baris dalam matriks B. Jika tidak, pesan kesalahan akan ditampilkan dan matriks kosong dikembalikan. Jika tidak, fungsi menginisialisasi matriks hasil untuk menyimpan hasil perkalian. Ada di bagian sini multiply matriksnya. Jika jumlah kolom dalam matriks A sama dengan 1, maka perkalian dilakukan secara langsung dan hasilnya akan disimpan dalam matriks hasil. Sebaliknya, matriks A dan B dibagi menjadi 4 submatriks dan perkalian dilakukan secara rekursif pada masing-masing submatriks tersebut. Submatriks yang dihasilkan kemudian ditambahkan untuk mendapatkan hasil akhirnya. Setelah itu, program akan memanggil fungsi printMath yang ada di sini untuk menampilkan matriks yang dihasilkan kepada pengguna. Fungsi print digunakan untuk menampilkan hasil antara selama proses perkalian matriks. Selain itu, di sini juga ada fungsi add matrix yang berguna untuk menjumlahkan kedua matriks dan juga fungsi init zeros untuk menginisialisasi matriks dengan 0. Terima kasih.